Iki nek fisika, aku tak ngomong suka fisika saiki. Bukti Tuhan itu empiris, Mas. Neng aku kudu jelaske dengan eksperimen fisika iki yo. Ya ora apa-apa lah. Modar urusanmu. Gini, apa namanya, kalau di fisika ada yang namanya slit eksperimen. Bayangkan di belakang ada layar. Di sini ada sumber cahaya. Di antara layar dan sumber cahaya ada satu lagi layar yang dibelah, ada lubang di tengahnya. Ketika cahaya dihidupkan, di layar yang belakang gambarnya gimana? Gimana? Terang, gelap gitu ya. Pendar gitu ya. Oke. Sekarang dibuat percobaan lagi, lubangnya ada dua, double slit eksperimen namanya. Double slit, slitnya ada dua. Slit ya, dudu silit. Apa namanya? Lubang, ya memang bentuknya kayak silit sih, tapi slit maksudnya. Jadi ada dua lubang cahaya di situ yang ditembakkan cahayanya. Cret. Di belakangnya gimana gambarnya? Terang, gelap, tapi dua garis gitu. Tidak, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini signifikansinya apa? Kalau yang satu terang dan sampingnya sama-sama gelap, itu sifatnya kan seperti partikel. Koyo pasir, dilempar situ, yang paling tengah terang, yang samping gelap. Kalau yang tiba-tiba garis hitam putih itu tadi, itu sifatnya seperti gelombang. Kalau gelombangnya seperti neng banyu kayak loh, ada gelombang, ada dua lubang, nanti saling bertabrakan. Kalau yang saling menguatkan dia jadi terang, yang saling menghancurkan dia jadi gelap. Gelap terang, gelap terang. Ini sama-sama cahaya tapi punya dua sifat. Yang satu sifatnya partikel, yang satu sifatnya gelombang. Terus dibuatlah eksperimen. Ini kalau dia partikel kan ada partikel terkecilnya di cahaya yang disebut sebagai foton namanya. Kemudian dikasih detektor di salah satu slitnya. Aku kok eling silit terus loh. Salah. Di salah satu slitnya agar dia tahu ini fotonnya lewat kanan atau lewat kiri. Ditembakkan satu demi satu fotonya. Das. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam dua garis itu adalah seperti terjadi dalam satu garis. Terang, semakin gelap. Ditembakkan satu demi satu. Kalau nggak ada detektornya ini tadi, tetap dia bersifat gelombang. Ini signifikansinya apa? Perbedaan antara eksperimen A dan eksperimen B yang ada detektor A dan tidaknya, itu bedanya hanyalah kita tahu informasi cahayanya lewat mana. Jadi potensi yang namanya gelombang, dia memanifestasi menjadi benda ketika kita tahu informasi. Bedanya cuma itu, informasi. Berarti ada orang yang mengamati, menyerap informasi. Perubahan dari potensi menjadi informasi, benda jadi benda itu, perbedaannya hanya ada yang mengawasi, ada kesadaran yang melihat, memproses informasi itu. Gampangnya gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, loh iki jagat raya ono kabeh. Ini bukan gelombang ini partikel-partikel yang sudah memanifestasi ini. Ini jadi proton, jadi neutron, jadi bintang, jadi apa, ini udah jadi semua ini. Terus yang mengamati siapa? Pertanyaannya seperti itu. Terus yang mengamati jagat raya iki njuk sapa? Yang membedakan dari potensi menjadi partikel itu tadi adalah ada kesadaran yang mengamati. Terus kesadaran siapa ini yang mengamati? Tidak punya jawabannya mereka. Menemukan jawabannya di agama. Ojo-ojo ki sing disebut Tuhan kae yo. Tapi karena gengsi yang ngomongnya kesadaran kosmos atau kesadaran yang lebih besar misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda lihat mungkin sekitar tahun 1930-40-an itu ketika eksperimen itu populer, banyak yang jadi pendeta, banyak yang ke agama dan segala macam. Karena mereka sadar bahwa ada komponen-komponen yang ternyata sains ini masih mudah juga untuk mencoba memahami alam. Ada mungkin agama yang sudah punya jawabannya walaupun belum kita tahu sebabnya. Menurut saya bedanya ateis sama teisme adalah rentang iman di situ. Kita percaya sama Tuhan, percaya sama itu, urusannya kan ya urusan percaya. Percaya dulu, kita mencari buktinya kemudian. Bukan mencari buktinya sehingga percaya. Wong kita membuktikan ini hari Jumat aja nggak bisa kok. Apa buktinya hari Jumat? Jumatan, gue Jumatan gara-gara apa? Gara-gara Jumatan bolak-balik kowe wong kentir kowe orang. Enggak. Jumat kan karena persetujuan. Urusannya persetujuan bersama bahwa ini adalah Jumat. Anda lupa dulu ada 10 hari yang hilang dimajukan.
Jumat sebenarnya nggak jadi Jumat. Udah dimasukin Juli sama Agustus. Apa benar-benar Jumat? Ini kan urusan persetujuan. Kita membuktikan ini hari Jumat sebenarnya Jumat menurut Allah Subhanahu wa taala aja nggak bisa. Jangan itu ya iman juga sebenarnya. Iman yang tidak diamini mungkin. Tapi itu persetujuan bersama. Nah, menurut saya rasio itu sangat perlu karena saya langsung nyambung ke tema ini. Karena kesempatan terbuka. Rasio itu sangat perlu karena begini. Kalau setahu saya membaca Quran, membaca alam, mencari kebenaran itu kan butuh, katanya membaca Quran harus suci. Suci kuwi piye? Wudu. Ngono ya. Itu suci wadak. Kan harus suci pikir juga. Jangan lupa, nggak hanya suci wadak, perlu juga suci pikir. Sekarang kita ambil, kita tarik dari informasi yang ada tentang suci wadak. Suci wadak itu piye carane? Wudu dengan kategori airnya ada nggak? Ada air mutlak, ada air musamas, mustakmal, mutanajis, gitu ya. Air mutlak adalah air yang bersih, benar-benar bersih. Kalau air musamas adalah air yang udah kena panas, sudah kena matahari gitu ya. Masih bisa buat wudu. Masih bisa. Oke, kalau air mustakmal? Air yang sudah dipakai. Bisa dipakai wudu atau enggak? Enggak bisa ya. Kalau air mutanajis? Air yang sudah mengandung najis. Oke, kalau dalam pikiran, bersuci pikiran, kan kita butuh rasio untuk menentukan mana, wudunya pikiran dengan air yang mana. Kalau dalam pikiran yang disebut sebagai air mutlak itu yang seperti apa? Ini nyambung kepada dulu-dulu Cak Nun pernah ngomong bahwa ilmu paling murni itu ya disiplin matematika. Karena menurut saya air mutlak adalah matematika di situ. Disiplin rasio, bahasa alam semesta, bahasa rasio, bahasa kemurnian. Karena kenapa dia murni? Karena kita tidak terlibat di dalamnya. 4 tambah 4 Anda pendukung Jokowi atau pembenci Jokowi sama dengan 8, nggak ada bedanya. Kita tidak terlibat sama sekali di situ. Matematika adalah matematika, dia berdiri sendiri. Bagaimana kita mengikuti fakta tanpa kita ikut terlibat di dalamnya. Yang paling suci di situ. Yang kedua adalah air musamas, air yang sudah berhubungan dengan dengan alam ya, matahari dan seterusnya. Itu kalau di ilmu saya nyebutnya ilmu fisika. Ilmu fisika karena fisika itu belajar tentang alam. Pendapat dia tentang kejadian di alam tidak penting. Kalau kelapa jatuh ya kelapa jatuh, kecepatan segitu. Bahwa presisinya tidak kita bisa jangkau dengan 100%, itu memang karena kita tidak mampu untuk mencapai situ. Ada kemampuan kita, ada limitasi di situ. Jadi dia masih bisa untuk mencari kebenaran, untuk bisa mencari Tuhan, walaupun ada degradasi sedikit di situ, seperti air musamas. Terus yang ketiga, ya aku rada ngeri ngomongnya. Yang ketiga adalah air muktamal ya. Mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah dipakai wudu. Ini terjemahan saya. Di sini air yang sudah dipakai wudu adalah orang sudah memakai akalnya, sudah memakai rasionya untuk membersihkan dirinya sendiri. Outputnya berarti adalah tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir yang ada di kasanah kita ini itu tidak bisa buat berwudu mencari kebenaran. Karena itu sudah dipakai wudu penulisnya. Itu adalah output dari dia berwudu dan mencari kebenaran dalam Qur'annya. Kalau kita melihat sebagai referensi untuk mencari kebenaran nggak masalah, tapi kita tidak bisa 100% menggunakan itu sebagai tempat berwudu karena itu wudunya orang lain. Yang terakhir adalah air mutanajis. Ini kan bedanya tadi antara air itu tadi bedanya seberapa besar invest manusia ke dalam informasi itu. Nah, air mutanajis nomor 1 seperti yang dikatakan tadi, media massa. Informasi media massa. Karena di situ tidak ada, di situ manusia sangat-sangat terlibat. Ilmu sosial dan media massa terutama kalau yang bisa dilihat. Orang menulis pasti ada motifnya, ada tujuannya, ada kerangkanya. Itu tidak mungkin bisa dijadikan untuk berwudu, untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dia hanya hanya petunjuk-petunjuk kecil-kecil untuk mencari kebenaran.